Misal ada yang di waiting list, dibilang ya, soalnya saya nggak ngecek chat lagi setelah ini. Oke, saya ulangi yang tadi 99% jika teman-teman mendapati verb di belakangnya ada preposisi atau adverb, kan dia adalah verb 3 alias pasif. Kecuali di transitif, meskipun dia verb 3 boleh ketemu non, bukan ketemu preposisi atau adverb. Di transitif itu apa? Butuhnya 2 objek, contohnya call. She calls me bebek. Me itu objek, bebek juga objek, ada 2. Maka dalam keadaan pasif, I am called bebek by her. Dalam keadaan pasif, ketemunya bukan dengan preposisi, malah ketemu dengan non juga. Itu yang namanya ditransitif. Berikutnya lagi yang kedua yaitu intransitif ya. Intransitif itu apa sih? Kebalikannya, dia malah nggak butuh sama sekali yang namanya objek. Nah, ini yang umum. Intransitif. Untuk intransitif ini maksudnya adalah bisa jadi ketemu dengan preposisi atau adverb, tapi dia nggak pasif gitu. Kebalikan dari yang tadi. She has gone. Ini artinya apa ya teman-teman? She has gone. Dia telah pergi. Dia telah pergi. Kenapa sih disebut intransitif? Oke, intransitif versusnya transitif. She has met. She has gone. Ini hanya terdiri dari subjek, has gone, verb. Intransitif. Kenapa disebut intransitif? Ketika subjek verbnya aja sudah cukup. Informasinya sudah clear. She has gone. Dia udah pergi. Ketika kita menyebutkan kalimat ini ke orang lain, pasti orangnya langsung paham. Padahal cuma subjek verb aja. Itulah esensi dari intransitif. Bedakan dengan bawahnya. She has met. Apa artinya? Dia Membuat. artinya membuat. Nah, kalau ada orang tiba-tiba ngomong seperti itu ke teman-teman, apakah informasinya sudah clear? Dia telah membuat. Belum ya, kayak masih rancu. Apa sih? Nah, masih ambigu. Nah, itu yang disebut dengan transitive verb. Itulah kenapa transitive verb disebutnya butuh objek, karena masih ambigu. Subjek verbnya aja masih ambigu. Itu namanya transitif. Butuh objek dia. Buat apa dulu nih? Oh, bikin jajan. Baru deh informasinya clear. Nah, yang ini kita fokus ke intransitif sekarang. Kenapa dia disebut intransitif? Karena subjek verb aja cukup. Nggak perlu apa-apa lagi sebenarnya. She has gone, dia udah pergi. Kalaupun mau ketemu sesuatu, yang ini jangan sampai non. Jangan sampai non. Terus apa dong? Nah, bisa preposisi atau adverb. Mungkin bisa kita buat she has gone to Malang, misalkan. Nah, memang benar kali ini jika setelah verbnya ketemu tuh berarti dia verb 3. Oke, betul kalau itunya. Tapi apakah ini pasif teman-teman? Pasif bukan? Pasif enggak ya? Has gone, has gone. Enggak. Bukan.
Jadi dia memang verb 3. Oke, betul dia verb 3. Tapi ini bukan pasif. Gitu. Kenapa taunya dia bukan pasif? Karena ternyata termasuk intransitif. Itu tambahan dari nomor 9 ataupun nomor 14. Kenapa call-nya benar? Padahal dia ketemu dengan non, dikarenakan dia ditransitif. Sejauh ini ada yang tanyakan dulu? Tidak ada ya? Jika tidak ada materinya, saya lanjutkan ke degree comparison. Itu nggak bisa dihapus. Degree comparison itu apa sih? Atau comparison of degree? Boleh. Perbandingan teman-teman. Nah, perbandingan itu umumnya ada 3 ini ya. Ada as, kemudian ada more than maksud saya. Kemudian ada the as atau most. Kita bahas dulu satu-satu yang as secara arti. As itu apa sih? Se apa dulu? Ya seapapun, semahal mungkin, secantik, seganteng, sepintar, dan seterusnya. Itu secara meaning. Tapi yang perlu kita ingat bukan meaningnya sebenarnya, tapi aturannya. She is as beautiful as I. Boleh gitu. She is as beautiful as I. Bisa. She is as beautiful as I am, boleh. Jadi setelah as-nya itu boleh berhenti di subjek seperti ini. Atau setelah as-nya ada subjek verb dulu, nggak apa-apa. Seperti yang kedua, as I am, nggak apa-apa. Atau mungkin teman-teman seringnya mendengar she is as beautiful as me. Boleh sih, tapi informal. Nah, karena kita berbicara TOEFL itu writing-nya formal. Jadi nggak mungkin bisa as me. Kalau ngomong dengan sama teman aja atau chatting dengan sama teman aja, bolehlah pakai she is as beautiful as me. Tapi kalau dalam TOEFL ini bisa dibilang salah kalau dalam TOEFL ya. Karena TOEFL itu wilayah formal. Oke. Berikutnya, apakah harus nice. Jika teman perhatikan, she is as beautiful as I am. Dengan demikian seperti ini salah. She is as beautiful as I do. Memang sih setelah as-nya itu boleh subjek verb, tapi verbnya juga milih-milih. Nah, milih-milihnya gimana? Perhatikan yang depan teman-teman. Jika yang depan itu ada anggota be, is, am, are, was, were, berarti setelah as juga harus ada is, am, are, was, were kalau mau pakai verb gitu. Jadi yang ini salah. She is as beautiful as I do. Nggak cocok. Yang depan ada anggota be, kok yang belakang malah pakai do. Nggak boleh. She drew a picture as beautifully as I did. Seperti ini benar. Kenapa? Kita lihat sebelum as itu ada anggota be nggak sih? Sebelum as ada anggota be tidak? Nggak ada. Tidak ada ya. Nah, karena tidak ada anggota be, maka setelah as-nya tidak boleh pakai am, tidak boleh pakai was. Gitu. Jadi kalau kita bilang she drew a picture as beautifully as I was, nanti malah salah. Kenapa? Was itu kan anggota be, sedangkan di depan tidak ada anggota be tuh. Nah, seperti itu salah. Jadi kesimpulannya setelah as-nya itu boleh sampai di subjek aja boleh seperti ini. Boleh ada subjek verb nggak apa-apa. Itu pun subjek verb yang dimaksud harus sesuai. Depannya ada berarti belakang harus ada anggota be, depannya tidak ada anggota be, jadi yang belakang jangan sampai pakai anggota be. Itu.
poin utamanya. Berikutnya kita bahas yang atau more than. Nah, kali ini kita wajib memilih kapan sih pakai than, kapan pakai more than. Secara meaning ini artinya lebih. Secara makna. Jadi ini harus dipilih. Wajib memilih antara than ataupun more than. Begitupun yang bawah, the is atau the most secara meaning ini artinya paling. Kalau artinya ya paling atau ter. Tapi kita akan dihadapkan dengan wajib memilih. Ini pakai versi mana? Pakai versi the is atau the most. Nah, kapan sih pakai atau more, kapan pakai is atau most? Catatannya teman-teman. Catatannya ya. Adjektif pendek. Pendek atau hanya satu suku kata. Tuh. Kita menggunakan atau s. Kebalikannya, jika adjektifnya panjang, panjang itu gimana sih minimalnya? 2 suku kata. Nanti yang dipakai harus menggunakan more dan most. Adjektif pendek itu seperti apa? Big. Big itu artinya besar. Kalau lebih besar, berarti gimana ya? Lebih besar. Halo, Bapak, Ibu, lebih besar, Bapak? Bigger. Bigger. Nah, paling besar. Tidak. Biggest. Selain itu bisa thin. Thinner. Thinner. Paling Thinnest. kurus berarti thinnest. Gitu. Ini contoh. Kalau yang adjektif panjang. Contohnya selain dari yang tadi ya. Beautiful. Cantik. Kalau lebih cantik jadinya apa dong? Yuk, lebih cantik. The more beautiful. Oke, more beautiful than. Yes. Paling cantik jadinya most Most beautiful. beautiful. Nah, itu sebagai contoh, teman-teman. Example. Example. Ada catatan lagi seperti happy. Happy ini menurut teman-teman berapa suku kata? 2. 2 ya. Karena dia terdiri dari 2 suku kata. Harusnya sih pakai more happy.
harusnya, tapi ternyata salah seperti ini. Kenapa itu? Ada catatan jika berakhiran Y, nanti menggunakan atau gitu. Meskipun dua suku kata. Jadi versi benarnya happy, bahagia. Kalau lebih bahagia jadinya happier. Paling bahagia jadinya happiest. Jadi mengalami perubahan tulisan sih ya, tapi Y-nya berubah menjadi I. Ini baru benar. Gitu. Boleh kasih contoh satu lagi teman-teman? Adjektif yang akhiran Y apa ayo? Satu contoh lagi. Ayo, apa contohnya? Ayo, apa? Easy. Apa? Easy. Betul. Easy, dua suku kata memang harusnya pakai more easy jika ikut aturan umum. Tapi karena dia akhiran Y, jadinya lebih mudah itu easier. Kalau mudah jadinya easiest. Nah, Easy. pengecualian. Apalagi pengecualiannya itu, ada lagi pengecualiannya some, owe, ini bisa dua-duanya. Contohnya handsome. Kemudian handsome, narrow, clever. Nah, ini bisa dua-duanya, teman-teman. Bisa dua-duanya itu gimana? Boleh ataupun more. Boleh ataupun most. Gitu. Jadi, handsome kita bisa bilang more handsome. Boleh. Atau kita bilang handsomer, nggak apa-apa. Gitu. Jadi ini boleh dua-duanya. Yang berakhiran some or. Gitu ya. Nah, tapi jika ada di soal muncul dua-duanya gimana? Pilih yang teman-teman. Pilih yang pilih yang handsomer daripada yang more handsome. Itu ya. Nah, kemudian kali ini kapan sih kita pakai yang kapan kita pakai yang more, kapan kita pakai yang most? Mungkin itu pertanyaannya. Untuk yang saya rasa aman karena dia artinya semahal, sebaik, sepintar. Nah, yang dipermasalahkan biasanya adalah pakai yang lebih atau yang paling. Nah, itu yang harus teman-teman perhatikan. Tadi mati soalnya HP-ku. Berikutnya, saya ulangi antara more dan most kapan sih pakainya? Than, more than itu membandingkan dua hal. Membandingkan dua hal ya, sehingga yang satunya ada yang lebih, yang satunya tidak. Itu penekanannya. Sedangkan ini kan maknanya paling. Berarti paling apa sih di antara sekian banyak? Jadi hati-hati. Misalkan saya bilang nih, misalkan saya bilang oke. Sorry. Of the two books di antara dua buku ini ya. This book is more expensive atau most expensive, teman-teman. Pilih mana nih?
pakai more atau most? Of the two books, this book is more expensive atau most expensive? More. More ya, pakainya more. Kenapa? Karena membandingkan dua hal aja. Seperti itu. Nah, yang dimaksud dengan atau as atau most. Nah, ini kan kalau pasangannya as, memang pasangannya dengan as juga, as. Nah, itu juga penting. Pasangannya jangan sampai keliru, as. Jadi kalau ada as then berarti udah salah. Nah, kalau atau more pasangannya dengan then, then, more than. Kalau sampai selain then berarti salah. Nah, sedangkan as atau most terus pasangannya apa dong? Nah, pasangan dari as atau most ini justru dengan preposisi. Bisa aja of, bisa aja in, bisa aja at. Intinya di belakang most atau as pastikan ada preposisi dulu. Contohnya, Fania is, yaudahlah jadi Tania, is the tallest. In my class. Nah, seperti itu teman-teman. Tania is the tallest girl in my class. Kalau dia pakai kalau dia pakai taller salah. Kenapa? Kan hitungannya dalam satu populasi tertentu, Tania lah yang paling. Gitu. Jadi itu dia untuk perbandingan. Jangan lupa pasangannya. As pasangannya, kalau dengan then, more than, sedangkan the most atau the is pasangannya harus ada preposisi. Kemudian maksud saya adalah jika ada preposisi seperti yang ini of the two books, ada preposisi sih memang, dikarenakan ini hanya membandingkan dua hal, jangan sampai pakai most. Teman-teman harus pakai yang versi more, dikarenakan hanya membandingkan dua hal. Sejauh ini ada yang tanyakan dulu? Tak ada lah. Ada ya, jika tidak ada, di sini ada PR buat teman-teman. Tapi kerjakan bertahap, karena di dalamnya ada beberapa bagian. Saya coba buka dulu. Nah. Nah, yang harus teman-teman kerjakan sementara ini masuk PR ya. Tapi jika selesai hari ini boleh langsung dikirim saja. Bagian pertama dan bagian kedua. Yang ini yang atas exercise 28 dan exercise 27 silahkan teman-teman kerjakan di tempat masing-masing. Untuk exercise 28 saya sarankan kerjakan dari 27 dulu sih ya. Di 27 ini fokusnya adalah antara penggunaan lebih atau paling. Setelah kurang fokus. Untuk exercise 27 ini kita fokusnya adalah kapan pakai kapan pakai more. Berarti harus tahu yang tadi. Kita menggunakan jika pendek aja tuh cuma satu suku kata. Tapi kalau panjang pastikan menggunakan more atau most. Sudah ada contoh soalnya, nomor 1 itu incorrect. I itu incorrect ya. Kenapa dia disebut salah? Kita lihat abundant. Apakah benar pakai Salah. Abundant itu kan panjang ya. Abundant. 3 suku kata. Maka harusnya pakainya more. Oxygen is more abundant than nitrogen. Harusnya gitu. Nomor 2, kok dia disebut contoh yang benar? Kita lihat. The directions to the exercises to choose the most appropriate. Apakah benar pakai most daripada as? Sudah betul pakai most. Kenapa? Karena adjektifnya panjang, alias lebih dari satu suku kata. Jadi, di exercise 27 ini teman-teman fokus pada harus pakai atau more. Harus pakai most atau as. Itu aja ya.
berarti patokannya adalah adjektifnya. Kalau adjektifnya panjang pakai apa, pendek pakai apa. Tapi jangan lupa untuk adjektif panjang jika dia berakhiran y, maka dia menggunakan er daripada more. Itu konsen dari 27. Berikutnya untuk nomor 28, teman-teman, dia sudah berbicara pada makna. Pemilihan antara harus pakai makna lebih atau harus pakai makna paling. Seperti itu. Maka konsennya teman-teman perhatikan jika dia menghubungkan dua hal saja harus pakai yang more atau er. Tapi jika yang dimaksud adalah perbandingan dalam populasi tertentu, maka dia harus menggunakan versi most atau as. Contoh nomor 1. Kenapa dia disebut benar? Correct. Harvard is probably the most prestigious university in the United States. Pakai the most udah betul daripada more. Kenapa? Kan ini maksudnya dia tuh paling prestigious di wilayah United States. Itu ya. Jadi udah benar. Nomor 1 pakainya the most prestigious daripada more prestigious. Berikutnya nomor 2, kenapa ini disebut contoh yang salah? Kita lihat, Rhonda is more hardworking of the class. Nah itu kan ada preposisi ya, preposisi yang menyatakan populasi tertentu of the class. Di kelas atau di kelas saya, Rhonda ini adalah yang paling hardworking, harusnya gitu. Jadi pembenarannya untuk nomor 2 bukan more, tapi the most hardworking of the class. Seperti itu. Jadi exercise 28 ini teman-teman pilih makna lebih atau makna paling. Ada yang menanyakan dulu teman-teman? Tidak ada ya. Sekali lagi, jika yang dimaksud hanya dua hal saja, pilihlah makna lebih. Tapi jika yang dimaksud adalah dari total keseluruhan populasi atau total kemampuan yang kita punya, udah keseluruhan banget tuh. Nah itu harus pakai yang makna paling. Oke, jika tidak ada pertanyaan, sekian dulu untuk hari ini. PR ya, exercise 28 dan exercise 27. Jika selesai saat ini juga boleh langsung kirim. Ini jawabannya, Pertanyaan monggo. jawabannya ini correct and incorrect. Nah, betul sekali. Jadi jawabannya cukup correct atau incorrect. Jadi saya minta alasannya. Alasannya kenapa? Jadi teman-teman tolong garis bawah atau dilingkari kenapa dia salah. Nah, ini kok dia salah kan ada of the class. Jadi harusnya most gitu. Kenapa yang nomor 1 ini benar? Karena di situ bilangnya in the United States. Jadi cukup di garis bawah aja alasannya ya. Ada lagi? Tidak ada. Jika tidak ada pertanyaan lagi, saya tutup dulu untuk meeting sesi hari ini. Semoga bermanfaat. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Thank you, Mrs. Sama-sama.